Hai. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Antoni Putra, di channel Antoni Ya Putra. Di video yang singkat kali ini, ya gue berharap video ini singkat aja sih ya, karena gue nggak mau ngomong panjang lebar lagi tentang produk ini. Sebelumnya tolong abaikan muka gue yang sekarang seperti pantat panci ini. Ya kalian udah tahu lah ya, kira-kira reviewnya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Review ini ketika muka gue sudah seperti pantat panci. Sebelumnya gue mau kasih disclaimer, gue sama sekali tidak dibayar untuk melakukan review ini. Semua kata-kata yang gue ucapkan jujur dari hati gue yang terdalam. Lagian kalau misalnya gue di-endorse pun mungkin duit endorsean gue dibalikin sama Biote-nya ya. Karena review gue tentang produk ini yang ya kalian nonton aja lah. Jadi gue akan mereview produk Biote yang udah gue pakai hampir seminggu. Kenapa hampir? Karena gue tidak melanjutkannya lagi. Kenapa gue tidak melanjutkannya lagi? Karena udah langsung aja lah. Coba gue nggak cocok. Udah. Bisa lanjut lah. Jadi gue mau ceritain dulu latar belakangnya adalah gue tuh selalu nemu iklan ini produk dimanapun ya, Google Ads, Shopee, di YouTube, di Instagram. Semua orang tuh kayak happening banget ngebahas ini, cuman gue nggak pernah cari tahu. Kenapa gue coba? Karena banyak banget yang request gue buat cobain produk ini, bikin gue kayak penasaran gitu. Kenapa orang-orang tuh nyuruh gue nyobain ini dan kenapa ini tuh serame itu gitu. Nah sebelumnya gue tuh nggak nonton sama sekali review-review orang, review dokter dan sebagainya macamnya. Pokoknya gue nggak terlalu cari tahu, tapi gue cuman kayak baca deskripsi Shopee-nya aja gitulah ya, dan klaim-klaim yang ada di website resminya. Padahal sebenarnya kan biasa tuh gue kalau review tuh gue cari tahu dulu bahannya, gue mikir dulu ini kira-kira cocok di gue atau enggak, baru gue mulai berani pakai gitu. Tapi kalau misalnya gue udah lihat bahannya dulu, nanti gue udah keburu skeptis dan suujonan. Jadi dari awal gue nggak tahu apa-apa tentang produk ini, tapi gue langsung pakai aja gitu ya. Karena at the end gitu nggak sih, kita cuma mau tahu efeknya di tubuh kita apa. Nah terus gue pakai lah sesuai anjurannya, diminum jam 9 pagi sama jam 9 malam sebelum makan. Jadi 2 kali sehari. Ya saat diminum gue merasakan yang nggak ada rasa yang spesial atau gimana sih. Kayak manis-manis asem gitu ya. Kayak sirup-sirup buah gimana gitu kan. Nah sebenarnya dari hari pertama itu gue sudah mulai bingung apa yang terjadi dengan kulit gua. For information, saat mencoba produk ini gua sama sekali nggak aneh-aneh ya, gua nggak makan yang aneh-aneh, gua juga diet seperti biasa. Kulit gua pun di foto before-nya kalian bisa lihat sendiri, gua tuh lagi mulus-mulusnya, lagi indah-indahnya. Gue cuman berharap setidaknya produk ini mungkin mencerahkan dikit atau bikin kulit nggak kusam ya, melembabkan kulit. Gue cuman berharap gitulah ya. Tapi dari hari pertama aja gue coba, gue sudah merasakan mulai muncul kayak beruntus-beruntus gitu dan ada jerawat satu. Dan gue mikir kayak ya udah gue coba aja, atau mungkin jangan-jangan nanti jerawat yang ini sembuh dan melenyap dengan gue minum ini sampai beberapa box gitu. Ternyata setelah gue minum 4 hari, muka gue udah nggak karuan lagi cuy. Jerawatnya pun udah bukan beruntusan doang, tapi juga ya beneran ada jerawat di sini, di situ, dan sekarang muncul lagi nih di sini. Kenapa gue kekeh banget gara-gara ini? Karena gue makan normal, segalanya gue tuh nggak ada aneh-aneh. Gue skincare masih sama gitu ya. Kayak yang beda tuh cuman ini. Gue kayak nggak ngelakuin kesalahan apa-apa kok gue diberikan masalah sebesar ini. Dan akhirnya gue tersadar, pasti gara-gara ini. Akhirnya gue mencari tahu lah kandungan-kandungannya, dan ada juga dokter yang mereview produk ini. Dan menurut gue itu relate banget sama apa yang gue rasakan sekarang. Nah pada dasarnya ini adalah minuman berperisa, minuman berperasa, jadi kayak sirup gitu, cuman ada multivitaminnya, dan kandungan utamanya sebenarnya adalah vitamin C. Nah itulah mengapa saat gue minum ini, terutama udah saat minumnya di malam hari jam 9-an gitu, gue kagak bisa tidur. Gue malah tidurnya tuh jadi jam 2, jam 3, which is kalau misalnya kita begadang memicu apa? Jerawat. Setelah gue baca-baca juga, ternyata dia juga ada kandungan gula-gulanya. Nah, gue itu sangat sugar intoleran. Jadi gue tuh ngurang-ngurangin banget sebenarnya buat minum gula. Nah, ini sehari minum 2 gelas. Ya menurut lu aja.
Dan setelah gue baca lagi, ternyata dia komposisi utamanya di paling depan ini kolagen ikan hydrolyze, ada ganggang laut, which gue itu intoleran juga sama seafood dan perikanan. Efeknya apa? Kenapa gue yakin gue juga intoleran sama perikan-ikanan dan laut-lautan yang ada di produk ini? Karena badan gue ini jadi suka ada bintik-bintik merah, kadang suka bibir gue tiba-tiba tebel, mata gue tiba-tiba kok kayak ya gitulah, pokoknya reaksi-reaksi alergi yang biasa terjadi kalau gua mengkonsumsi seafood. Tapi memang efeknya bukan jadi jerawat atau gimana sih, tapi kayak reaksi alergi. Nah, kalau si jerawatnya ini lebih ke karena manis yang ada di produk ini. Tapi sekali lagi gua bukannya bermaksud bilang ini produk jelek dan kalian nggak boleh beli ya. Kayak produk ini diciptakan ya ada khasiatnya kok. Ini mengandung vitamin ya buat kalian yang mungkin tidak seperti gua, kalian yang kalau makannya manis-manis nggak kenapa-napa, kalian yang nggak alergi sama perikan-ikanan dan perlaut-lautan, ya nggak apa-apa. Boleh banget kalian coba. Yang menurut gua nggak worth the hype adalah ketika klaimnya itu menghilangkan jerawat, which kalau misalnya klaimnya cuma mencerahkan, jujur gua ya setuju-setuju aja, karena memang gua rasa sih rada sedikit lebih melembabkan kulit dan mencerahkan. Tapi buat apa cerah tapi kalau banyak noda juga, kayak pantat panci juga muka gua tetap. Jadi ya udahlah ya. Kan jadi panjang kan. Sebenarnya gue tuh awalnya tuh pakai di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu gue pakai minum rutin sesuai anjurannya. Nah terus gue udah ngerasa nih kok breakout, kok kayak nggak cocok. Nah terus gue stop. Nah pas gue stop itu kayak ya udah nggak ada terjadi apa-apa gitu, kayak ya udah setelah itu gue recovery aja deh, gue nggak usah bikin reviewnya gitu. Gue pikirnya cuman tanggung gitu. Memang guanya juga jiwa influencer gue bergejolak gitu. Aduh gue mau abisin, gue harus review. Terus gue minum lagi. Hari selanjutnya pas gue minum lagi, malah muncul lagi yang baru. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Tapi, nih tuh. Makin kayak pantat panci muka gue. Nah akhirnya sekarang tinggal 4. Ya udah, gue udah nyerah beda udah. Jadi apa bedanya lagi gue lanjutin? Mending gue udahlah bikin review dari sekarang sebelum muka gue makin gak jelas. Jadi itu aja sih buat video kali ini. Semoga pesan yang mau gue sampaikan ini nyampe ke kalian. Menurut gue tetap penting banget buat kita baca kandungan-kandungan dan memperkira-kira juga cocok apa nggak di badan kita. Jangan mencoba sesuatu karena mungkin lagi tren atau lagi viral, kecuali kalian influencer atau memang ya reviewer produk ya kan. Jadi kalian punya alasan gitu kayak gue. Jadi ya udahlah, ini kayak udah kepanjangan deh ya. So that's it. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Gue bener-bener minta banget dukungan kalian untuk mensupport channel gue. Kalau kalian punya komentar juga, kritik, saran, atau apapun tentang channel ini, tentang produk yang tadi gue bahas, tinggal ramein aja kolom deskripsinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.